Ketika dia memberikan beasiswa itu punya mekanisme sendiri, diberikan kepada siapa juga punya kriteria sendiri, tidak terkonsolidasi dengan baik. Dengan demikian nanti semua beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama, apakah yang bersumber dari misalnya LPDP atau BIP atau zakat, akan dikonsolidasikan, akan diatur oleh satu pusat, namanya Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan. Yang kedua, nanti juga ada kegiatan penyerahan sertifikat wakaf nasional bersama dengan Kementerian ATR BPN. Jadi kami menyerahkan sekitar 15.000 sertifikat wakaf secara serentak di seluruh Indonesia untuk mempercepat legalisasi aset wakaf dan memberikan perlindungan termasuk kepastian hukum yang lebih kuat. Ada sebagainya, ada masjid, ada musola, mungkin juga ada madrasah di situ. Penting untuk kita berikan kepastian haknya berupa sertifikat tanah. Yang ketiga, hari ini juga kita lakukan launching terjemahan peraturan perundang-undangan zakat dan wakaf. Ini kali pertama regulasi yang ada di Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dalam dan Arab juga ya, Inggris dan Arab, dalam rangka supaya negara lain ketika dia mau katakanlah berinvestasi di Indonesia, lalu ada beberapa skema tanah wakaf yang ada di Indonesia. Misalnya ada yang sertifikat hak milik, ada yang sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, termasuk wakaf misalnya. Nah, regulasi ini akan menjadi pintu terbaik bagi para investor misalnya, supaya dia bisa memahami apa ketentuan yang berlaku tentang khususnya tentang tanah, hukum pertanahan yang ada di Indonesia yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, sahabat-sahabat semua, hari ini juga kami akan mendistribusikan 1,7 juta bingkisan Ramadan yang tersebar di seluruh Indonesia di 34 provinsi, termasuk di 514 kabupaten kota. Di sini nanti ada beberapa secara simbolik. Nah, bantuan sosial ini didedikasikan untuk masyarakat kurang mampu, dan ini kita sinergikan bingkisan Ramadan ini bersama dengan Kementerian Agama, dengan Basnas, dan juga dengan lembaga amil zakat, termasuk juga dengan mitra-mitra kami. Nah, yang keempat, hari ini sore nanti juga kita akan memberikan awarding atau penganugerahan kantor pertanahan terbaik yang telah memiliki dedikasi yang tinggi untuk membantu Kementerian Agama dalam rangka untuk sertifikasi tanah-tanah wakaf, apakah untuk masjid, ataukah untuk musola, atau untuk madrasah. Ada beberapa kantor wakaf kantah di kabupaten kota yang masuk dalam nominasi kami, dan itu memiliki semangat yang sangat tinggi. Dia bukan hanya, nggak ada istilah kata mempersulit, bahkan mempermudah semua proses, dan yang penting juga gratis. Jadi tidak ada biaya yang dipungut dalam proses pensertifikatan tanah wakaf yang ada di Indonesia. Yang keenam, nah hari ini juga, nanti ada, ini juga buka bersama nasional sebetulnya itu. Jadi buka bersama secara bareng-bareng yang ada di kantor pusat, yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, termasuk juga 514 kabupaten kota, kantor Kementerian Agama di kabupaten kota. Jadi teman-teman, itu ada 6 kegiatan yang hari ini akan kita helat bersama-sama menjelang kita memasuki WFA minggu depan. Sebenarnya kami masih punya kegiatan di mahasiswa, masih ada satu pemantauan rumah ibadah khususnya masjid yang
lewati jalur mudik untuk bisa buka selama 24 jam, memberikan bantuan kepada para musafir, para pemudik, sehingga bisa menjadi tempat istirahat, bisa melaksanakan sholat, termasuk juga kalau dimungkinkan nanti takmir masjid bisa menyediakan takjil ringan, air putih, syukur-syukur ada kopi, ada teh gitu ya, dan lain-lain. Nah, nanti tanggal 29 Maret sidang isbat akan digelar di gedung ini juga. Sidang isbat yang kita tunggu-tunggu dan nanti akan menjadi pedoman kita semua untuk mengakhiri bulan Ramadan dan sekaligus merayakan hari kemenangan 1 Syawal 1446 Hijriah. Mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan kepada teman-teman semua.